Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berbakti kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya pagi hari ini kita benar-benar merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakin bahwa seluruh jemaat Tuhan yang siap untuk berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan pada hari ini, benar-benar merasakan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita sepanjang waktu, sekalipun kita harus berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini, di mana kita dilanda oleh suasana yang begitu menakutkan dan begitu membuat seluruh permukaan bumi ini merasa gemetar karena berhadapan dengan situasi yang kita hadapi ini. Tapi walau bagaimanapun saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita masih ada harapan dan kita masih mempunyai kekuatan dalaman kita karena iman kita kepada Tuhan. Dan oleh karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang maha besar dan kita memiliki Tuhan yang maha berkuasa dan yang telah memberi jaminan kepada kita untuk dipimpin dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan dalaman dalam diri kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mari kita baca firman Tuhan. Dan sebelum kita baca firman Tuhan ini, saya mau kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh amat baik dalam hidup kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah raya kami ini, sekalipun kami harus berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas terhadap waktu dan situasi dan terhadap apa sekalipun, karena Allah kami adalah Allah yang maha berkuasa. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, saya ingin kongsikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil daripada kitab Ulangan pasal 20 ayat yang ketiga. Ulangan pasal 20 ayat yang ketiga, dan saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita. Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar, karena mereka itu musuhmu. Firman Tuhan mengatakan, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu dan janganlah takut. Janganlah gentar dan janganlah gemetar, karena mereka yaitu musuhmu. Nah, saudara-saudara, saya ingin membawa kita memikirkan ataupun kita tarik satu tema yang kita boleh baca ataupun yang kita boleh pegang pada
hari ini, yaitu Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan ini yang kita baca ini, ya, supaya memberi semangat kepada umat Tuhan. Orang Israel itu umat pilihan Tuhan sendiri. Karena pada waktu mereka harus berjalan menuju ke tanah Kanaan, yaitu the promised land yang Tuhan telah janjikan kepada mereka, dan mereka harus melalui banyak tantangan. Musuh-musuh yang mereka harus hadapi dalam perjalanan mereka ini. Tuhan memberikan semangat kepada mereka supaya mereka janganlah lemah hatimu. Jangan lemah hatimu dan jangan takut dan janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Itu satu jaminan yang janji Tuhan, ya, yang Tuhan berikan kepada mereka supaya mereka jangan takut, jangan lemah semangat, jangan gentar dan jangan gemetar, ya, untuk berhadapan dengan musuh-musuh ini. Karena mereka harus berhadapan dengan situasi seperti ini, tapi Tuhan memberikan semangat kepada mereka untuk meneruskan perjalanan mereka untuk memperoleh janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, ini membayangkan tentang perjalanan kehidupan orang-orang percaya juga. Perjalanan kita di zaman sekarang, di hari-hari ini, ya, dalam perjalanan kita untuk menuju kepada kerajaan Tuhan, ya. Jadi kita juga berhadapan dengan banyak situasi yang boleh menghalangi iman kita untuk terus maju, ya. Tapi Tuhan berjanji kepada kita, ya, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan Dia akan terus memimpin kita. Tapi saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, bahwa dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita tidak selalunya lancar. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang boleh melemahkan iman kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang telah berjanji untuk memberikan kemenangan kepada kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara, tidak selalu lancar perjalanan kita, sekalipun kita tahu bahwa kita ini, ya, sekalipun kita tahu bahwa kita selalu di dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun kita mendapat janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita, tetapi ada kalanya kita harus berhadapan dengan situasi yang boleh melemahkan kita juga. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kadang kita boleh memikirkan tentang mengapa Tuhan izinkan perkara-perkara itu boleh berlaku ataupun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang boleh memurnikan iman kita kepada Tuhan. Ya, supaya kita boleh tahu sejauh mana kekuatan iman kita kepada Tuhan.
Dan saya percaya, saudara-saudara, karena di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ada rencana Tuhan. Tuhan punya rencana di mana Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Di sebalik perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, tantangan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita ini, kita harus ingat bahwa di balik itu semua Tuhan punya rencana di mana Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Jadi saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya rencangan Tuhan dalam hidup kita ataupun di atas kehidupan kita bukan sekadar menyediakan berkat-berkatnya saja, bukan sekadar menyediakan sesuatu yang menyenangkan kita saja, tetapi Dia juga menghendaki agar kita dapat melihat dan mengalami kemenangan atas masalah yang sebesar apapun yang kita hadapi. Tuhan mau supaya kita mengalami kemenangan yang besar dalam setiap tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu rencangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Ya, Tuhan menghendaki agar kita dapat melihat dan mengalami kemenangan atas permasalahan sebesar apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Itu adalah merupakan rencangan Tuhan yang indah di sebalik apa yang terjadi, apa yang kita harus hadapi dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perlu pahami bahwa kemenangan yang gilang gemilang adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Kemenangan yang kita hadapi, yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah merupakan kemenangan yang sungguh membawa kita melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan bagi kehidupan orang percaya itu adalah rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Nah, dalam kita melihat di mana dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat yang ke-17 di sini mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, dan ia memperbaharui ataupun ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Nah, saudara-saudara, walaupun kita harus berhadapan dengan situasi yang begitu berat dalam kehidupan kita, karena saya tidak tahu apa persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan saya percaya bahwa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mereka berpegang kepada iman mereka kepada Tuhan. Tuhan telah berjanji sebagai pahlawan yang akan memberikan kemenangan kepada kita dalam kita berhadapan dengan situasi yang kita hari-hari ini hadapi.
Jadi sebab itu, mari kita dengan iman kita kepada Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, yang Dia adalah pahlawan kita, dan Dialah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita akan memikirkan tentang keadaan banyak orang Kristen, ya, ataupun mengapa masih banyak orang anak-anak Tuhan yang belum mengalami kemenangan dalam hidup mereka. Mengapa masih banyak orang Kristen yang belum mengalami kemenangan yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka? Ya, karena ada hal-hal yang seringkali menjadi penghambat. Ada hal-hal yang seringkali menjadi halangan kemenangan yang mereka hadapi ini. Saudara-saudara, salah satunya adalah karena ketidaksabaran kita menanti Tuhan. Kita tidak sabar menanti Tuhan. Itu salah satu sebab mengapa orang-orang Kristen tidak mengalami kemenangan daripada Tuhan. Sesungguhnya mengalami kemenangan daripada Tuhan dalam mereka berhadapan dengan permasalahan di dalam kehidupan mereka. Karena salah satu sebab yaitu adalah karena ketidaksabaran mereka menanti Tuhan. Ketidaksabaran membuat seseorang menyerah di tengah jalan, karena mereka tidak sepenuhnya menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya kita melihat ketidaksabaran membuat seseorang itu, karena mereka tidak sabar menanti Tuhan, maka mereka selalunya kecundang di tengah perjalanan, ataupun mereka menyerah di tengah jalan dan tidak lagi bertekun dan menjadi tawar hati. Yang membuat mereka tawar hati oleh karena mereka tidak menanti Tuhan. Adalah sangat penting bagi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus menantikan Tuhan, karena Tuhan senantiasa hadir, bahkan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita dalam hidup kita ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 dan yang ke-8, ini mengisahkan tentang petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar menanti sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Ini dalam kitab Yakobus. Mengisahkan seorang petani ataupun petani menanti hasil yang berharga dari tanahnya, dan dia sabar menanti sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Karena Tuhan yang berkuasa untuk memberikan hasil dalam kehidupan kita ini. Ya, jadi kemenangan itu adalah di pihak Tuhan. Karena orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan itu, mereka akan mendapat pertolongan dan kemenangan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik dan pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya, dan Tuhan tidak pernah lambat untuk memberikan pertolongannya. Jadi sebab itu kita perlu memiliki kesabaran, sabar menanti Tuhan untuk melakukan sesuatu.
dalam kehidupan kita. Sabar menantikan Tuhan untuk memberikan sesuatu untuk kita nikmati bersama-sama. Karena dari Tuhanlah segala pertolongan. Yang jelas di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah lambat untuk memberikan pertolongannya. Tidak pernah lambat ataupun tidak pernah terlambat. Nah, hal lainnya adalah karena kita tidak mau membayar harga. Ya, satu perkara yang paling penting yang kita lihat ini. Nah, setiap peperangan selalu ada pengorbanan dan juga air mata. Pengorbanan kita. Jadi kita perlu sabar menanti Tuhan untuk memberikan sesuatu tepat dengan waktu Tuhan sendiri dan bukan waktu kita. Saudara-saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan kita takut, saudara-saudara. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan kita takut. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu dan melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ini dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-20, ayat yang ke-20, ayat yang keempat. Saudara-saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan takut. Seberat apapun masalah, seberat apapun situasi yang kita hadapi, firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhanlah yang berperang bagi pihak kita dan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun situasi yang kita hadapi, janji Tuhan kepada kita, jangan takut, sebab Tuhan yang akan berperang bagi pihak kita. Dan kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, mempercayai seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan percaya bahwa kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Dan percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar untuk diri kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan ini. Kita harus berpegang kepada janji-janji Tuhan ini. Bahwa dengarlah, hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, dan janganlah lemah hatimu, janganlah takut, jangan gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Jadi sebab itu saya ingin mengajak kita untuk terus berpegang kepada iman kita dan percaya bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, bahwa jangan takut, jangan gemetar, jangan gentar, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita pada pagi hari ini, mengajak kita untuk terus berpegang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan bagi pihak kita
berperang bagi pihak kita. Dan kita perlu hanya menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita perlu hanya beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita akan beroleh kemenangan yang besar. Karena itu adalah merupakan firman Tuhan, janji Tuhan untuk kita pada hari ini, bahkan untuk selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih karena firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Mengajar kami untuk senantiasa berpegang kepada Engkau sebagai kemenangan kami. Dan Tuhan, kami tahu bahwa apabila kami ada di pihak Engkau, bahkan Tuhan ada di pihak kami, maka kami akan memperoleh kemenangan yang besar. Karena Engkau yang berjanji berperang bagi pihak kami Tuhan. Kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami dan percaya Tuhan mampu melakukan segala perkara dan mempercayai seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kami dan menjadi pegangan kami pada hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Kami mohon doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon semua doa ini. Haleluya. Amin.